Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, sehat selalu, lancar pekerjaannya ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini ada pertanyaan dari Nana Supriyatna 7608. Om, kalau hariannya cuma bunyi ketrek saja, apa itu dibilang over emosi? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaan ini cukup basic sekali teman-teman. Ya, tapi enggak apa-apa. Wong saya ini siapapun yang bertanya itu akan saya tanggapi ya. Orang yang memang betul-betul awal ngerawat burung sampai ya pemain-pemain besar sekalipun juga biasa tanya dengan saya, dan semua itu saya tanggapi dengan senang hati. Oke. Yang ditanyakan itu tadi ya, jadi burung hariannya cuma ketrek-ketrek saja. Apakah ini dibilang over emosi? Jawabannya tidak ya. Jadi burungmu itu kalau di rumah kok belum gacor ya, kalaupun dia bunyi-bunyi dengan lagu atau materi itu cenderung ngeriwi, hariannya banyak ngeriwi gitu ya. Ini bisa dikatakan burung yang belum ketemu atau belum dapat birahi yang pas gitu ya. Untuk tingkat dasar saja untuk bikin burung gacor itu kan juga birahi gitu ya. Artinya itu burungmu belum dapat ya. Gitu Om. Sekarang gini ya, untuk burungmu seperti ini, burung yang dirasa kurang untuk birahinya, coba untuk kita fokus pada rawatan supaya ini burungmu lekas ya, cepat dapat birahi sehingga burungmu nanti tidak hanya ketrek-ketrek saja tetapi burungmu bisa gacor ya. Ya kalau kamu pengennya hanya untuk oceh-ocehan harian gitu ya, ini kan kita ngerawat burung dengan tujuannya dinikmati suaranya ya. Kalau dia nggak bunyi kan dia percuma gitu kan ya, kamu tidak semangat nantinya. Terus kalau kamu pengennya lomba ngerawat burung ini yang ditujukan untuk lomba, untuk ukuran birahi ini teman-teman ini penting ya. Bukan hanya birahi, emosi itu juga penting. Oke lah, sekarang kita fokus pada rawatan supaya untuk tingkat dasarnya burung bahan. Saya bilang ini burung yang masih bahan ya kan. Gimana caranya supaya burung ini bisa gacor? Teman-teman dan Om Nana Supriyatna, nanti ya kalau teman-teman punya burung seperti ini juga tolong disimak. Untuk rawatannya pagi hari ya, pagi hari di sinar matahari pagi itu teman-teman ya, yang masih warna kuning itu kamu jemur ya, mulai awal jemur kalau bisa itu di sinar matahari kuning itu. Untuk waktunya bisa dikasih waktu antara 30 menit sampai 1 jam. Om, apakah itu tidak kelamaan? Apakah itu nanti tidak bermasalah ke burung kalau kelamaan? Burungnya nanti kepanasan, itu kan 1 jam. Tadi kan saya bilang jemurnya itu mulai dari sinar matahari kuning. Mungkin untuk 30 menit pertama teman-teman itu tidak panas. Nah berikutnya baru itu mungkin sedikit agak panas gitu ya. Anggap aja kalau di tempatku ini jam 6 pagi itu sudah ada sinar matahari ya, yang masih kuning itu. Nah itu nanti sampai dia, kalau saya kasih 1 jam gitu ya, jam 7 itu pun juga belum terik ya. Beda tempat tentu saja juga beda kan ya. Mungkin di tempatmu sana mungkin setengah 7 baru ada sinar matahari kuning itu. Oke lah, yang jelas kamu bisa kasih 30 menit atau sampai 1 jam. Kalau kamu merasa kelamaan 1 jam ya cukup 30 menit itu.
Tapi ingat, penjemuran ini rutin dan konsisten ya. Biar cepat itu nanti ya, untuk apa? Burung itu memproduksi hormon testosteron. Selain itu juga kita perlu bantu dengan adanya penambahan nutrisi. Karena nutrisi ini juga ada kaitan untuk menaikkan birahi, oke? Supaya burungmu itu nanti mendapatkan kondisi yang bagus, burungnya betul-betul fit, sehingga itu juga akan menyuburkan hormon testosteron juga. Kita upayakan lewat nutrisi. Apa yang bisa kita berikan ke burung, ya kan? Dan mungkin saja kamu juga hari ini sudah kasih yang namanya nutrisi itu, atau kita bisa sebut itu EF, extra fooding gitu kan ya. Biasa kamu kasih mungkin jangkrik 55, 77 dan berapa gitu ya, tiap hari juga kamu kasih. Anggap saja hari ini kamu ngasih jangkrik itu 55, anggap aja seperti itu ya. Nah, di sini tadi kan saya katakan untuk kasih tambahan. Tambahannya apa? Bisa kamu tambahkan jangkriknya ya. Tetapi kalau bisa, kalau memang tujuannya untuk mempercepat burung mencapai titik birahinya, supaya burung gacor, kamu bisa manfaatkan nutrisi lain gitu. Alternatif protein tuh pakai apa? Yaitu pakai kroto. Diyakini kroto itu memang cepat ya, di antara EF yang ada, kroto itu paling cepat untuk naikkan birahi. Itu untuk pakannya ya. Saya ulangilah dari mulai pertama di rawatan ya, penjemuran. Itu tadi kamu kasih rutin ya. Terus untuk mandi, porsi mandinya dikurangi saja. Jadi porsi mandi itu bukan baknya kamu kurangi gitu, bukan ya. Waktu memandikan ini loh, kamu kurangi. Paling cepat 3 hari sekali atau seminggu 2 kali, itu paling cepat. Kalau dirasa burung-burung yang belum gacor, kamu bisa undur tuh, mungkin 5 hari sekali. Itu untuk mandinya. Oke? Itu untuk rawatannya itu saja dulu. Soal keparan, umbaran, ya, jemur krodong. Walaupun sebenarnya juga bisa teman-teman pakai jemur sauna, krodong basah, terus burungnya kering. Tapi kalau untuk burung-burung ini, kenapa tidak saya katakan langsung tadi ya? Khususnya untuk burung muda atau burung pastol, di sini kan juga tidak dikasih keterangan burungnya muda atau burung yang sudah dewasa gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan di awal, ya kan? Kalau memang burung itu sudah dianggap burung yang sudah dewasa, monggo kamu juga bisa manfaatkan itu, yaitu apa? Pakai jemur sauna, krodong basah, burungnya kering. Ini kan sebenarnya apa ya, kita munculkan luri alami dia lah ya. Jadi teman-teman, kalau di hutan itu ya, burung murai batu itu kan hidupnya di bawah kanopi hutan, di mana tinggi akan kelembapan, ya kan? Nah, di waktu musim kawin biasanya itu di musim hujan teman-teman. Dan kalian pasti juga merasakan dimana kalau musim hujan itu, sebelum hujan turun itu kayak gerah gitu kan ya, kayak gerah. Dan memang walaupun tidak musim hujan sekalipun, ini kan kalau di alam ya, di alam itu kan siklus untuk dia berproduksi untuk kawin tuh biasanya di musim-musim hujan kalau untuk burung murai. Nah, walaupun tidak musim hujan, kalau di hutan lebat, di bawah kanopi hutan itu memang kelembapannya tinggi. Itu, jadi kita rangsang dia secara alami. Kamu bisa manfaatkan dengan cara jemur sauna, kerodongnya basah, burungnya kering. Tapi ingat, untuk burung dewasa. Kalau untuk burung yang masih pastol, saya tidak sarankan. Kalau pastol cukup itu tadi, jemur seperti biasa, pagi kamu keluarkan, terus nanti kamu mandinya itu dikurangi, itu saja. Terus untuk soal nutrisi gitu ya, itu juga perlu kamu tambah.
bisa kamu tambahkan jangkriknya. Tapi kalau memang pengennya lebih spesifik lagi, pengennya cepat, bisa manfaatkan pakai kroto. Karena itu kroto itu cepat teman-teman ya. Syukur-syukur kalau kamu punya syukur-syukur kalau kamu itu tempatnya di ini ya, di daerah desa gitu ya, yang bisa kamu upayakan cari kroto sendiri gitu. Itu lebih jos lagi. Jadi kroto itu teman-teman untuk orang-orang yang cukup punya pengalaman lah ya, yang mereka itu tentu saja sudah lama dalam merawat burung dan sudah berpengalaman dalam otak-atik settingan gitu ya. Kroto itu memang diyakini alternatif nutrisi yang paling bagus. Hanya saja yang gampang terkena masalah saat burung di setting kroto, ini juga termasuk nih, kroto ini gampang menimbulkan masalah gitu loh ya. Kenapa seperti itu? Jadi yang diamati nih teman-teman, kroto ini paling mahal, paling bagus. Hanya saja untuk menjamin mendapatkan kroto yang istimewa itu kesulitan kita. Rata-rata itu sulit kita dapatkan kroto yang bagus. Ya, apalagi di daerah-daerah perkotaan. Kan kroto itu gampang basi teman-teman. Kroto itu dia lunak, teksturnya kan lunak, terus dia tinggi akan kandungan protein ya. Terus apa? Dia itu tinggi akan kadar air. Sehingga kalau dia pecah pasti akan melebar kemana-mana. Dan yang namanya protein, waktu dia pecah pasti akan menimbulkan atau mengundang bakteri. Sehingga apa? Cepat untuk busuknya. Nah, pembusukan inilah yang akhirnya menyebar, mengkontaminasi kroto-kroto yang lain. Dan itu saat diberikan ke burung itu jadinya masalah. Itu ya, itu masalahnya di kroto. Tapi kalau kamu bisa memastikan kroto yang kamu dapatkan benar-benar kroto yang istimewa, wah itu pokoknya jos. Gitu Om ya. Udah paham kan ya? Nanti teman-teman juga mengikuti saja saran saya kalau punya burung seperti ini. Dimana burung itu di rumah itu hanya ketrak-ketrek saja, action saja, tanpa ada berbunyi kicauan. Gitu ya, ini tandanya burung yang memang untuk ukuran birahinya saja dia nggak nuntut gitu ya, atau burung yang belum dapat birahi. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.